Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Untuk kemarin, yang memimpin doa siapa? Nah, untuk hari ini siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Maisa, dipimpin doa teman-temannya. Mulai. Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Mas pada Bu Guru, Selamat siang, anak-anak. Ini pagi menjelang siang. Ya, nggak apa-apa. Ada yang selamat pagi, ada yang selamat siang. Itu betul semua. Karena sekarang waktunya pagi menjelang siang. Anak-anak, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar pada pagi menjelang siang ini? Ya. Ya. Kalau sudah siap, kita tadi sudah mengawali dengan berdoa. Dengan berdoa, artinya kegiatan pembelajaran kita agar supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, sekarang Bu Guru menanyakan, apakah di antara teman kalian hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran di sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mari anak-anak, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan anak-anak untuk berdiri semuanya. Ya, boleh sambil tepuk tangan. Garuda Pancasila.
Baiklah anak-anak, pada pembelajaran yang kemarin kita sampai di tema 6, yaitu panas dan kelembaban. Subtemanya adalah tema 1, suhu dan calor. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan dengan materi teks eksplanasi dan menjelaskan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba anak-anak untuk tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Terus sekarang dilanjutkan dengan ranking ABCD. 2 kali saja ya. Nah. Oh, tangan di pinggang. Apa mau berbaris? Kalau mau berbaris. Agar apa? Kita dalam melaksanakan pembelajaran hari ini bisa dengan semangat ya. Yuk, tirukan. A, B, depan, ini, kanan, sebaliknya, depan, samping kiri, kiri, depan belakang. Nggak fokus rupanya. Nggak apa-apa ya. Jadi kita harus fokus ya. Kalau sebenarnya dan sebaliknya kita tidak salah melangkah. Sudah? Sekarang satu kali lagi. A, B, C, D. Kiri, depan kanan. Dan silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya Pak, sekarang Bu Guru mau tanya dengan kesiapan kalian. Siswa kelas 5B apa tuh?
Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Simak dengan seksama di kelas 5B semuanya. Siapkah untuk semua? Kami siap. Kami fokus, kami bisa dan paham. Yang mana? Sekali lagi, fokus yang mana? Baik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan disajikan video pembelajaran interaktif, peserta didik mampu menelaah teks penjelasan atau teks eksplanasi dari dalam media elektronik dengan kosakata secara tertulis dengan benar. Yang kedua, dengan disajikan video pembelajaran interaktif, peserta didik mampu mendesain ringkasan teks penjelas eksplanasi dari media elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan tulis dan visual dengan benar. Dengan disajikan video pembelajaran interaktif, peserta didik mampu mengaitkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah melakukan pengumpulan informasi bersama kelompok, peserta didik mampu membuat alat sederhana perpindahan kalor yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini pembelajaran kalian harus menghasilkan dan sebuah proyek yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan, yaitu dalam percobaan secara berkelompok. Setelah itu, nanti apabila sudah melaksanakan percobaan tersebut, kalian bisa menyimpulkan dari hasil percobaan tersebut melalui lembar kerja kalian dan dipresentasikan ke depan. Apakah kalian siap? Kalau begitu, sebelumnya Bu Guru mengingatkan bahwa materi hari ini adalah teks eksplanasi dan apa tadi? Apa? Ya, terus kemudian apa? Tadi sudah disampaikan, ayo. Nah, suhu dan kalor serta panas dan perpindahan. Jadi, apa pembelajaran ini? Seperti Bu Guru menayangkan video seperti itu tadi waktu kita bernyanyi bersama. Nah, sekarang ini ya memberikan kemudahan bagi Bu Guru untuk melaksanakan pembelajaran dan mampu memudahkan atau membantu peserta didik dalam mendapatkan alternatif dalam pembelajaran. Itulah yang diharapkan. Manfaatnya belajar yang kita lakukan pada siang hari ini. Yang sebelumnya belum pernah kita laksanakan dengan belajar dengan menghasilkan sebuah proyek. Jadi seperti apa? Ya, seperti apa nanti kita harus sama-sama, ya, sama-sama kerja kelompoknya yang semangat. Apabila belum paham dengan tugas kalian, maka kalian harus bertanya dengan guru yang ada di sini. Kemudian melakukan percobaannya, nanti didiskusikan dengan kawan-kawannya. Baik anak-anak,
Guru akan menampilkan slide PowerPoint ya. Tolong kalian cermati. Oke, 4 belajar. Tema berapa itu? Yaitu panas dan berkembang. Kita masuk ke pembelajaran. Oke. Cara-cara untuk memahami teks eksplanasi, ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi dijadikan harus sesuai dengan fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Itu adalah cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Kemudian kita lihat bahan ajar selanjutnya. Baik, anak-anak, ada yang mau membacakan? Hah? Oh ya, silakan Rifan. Kita akan merasakan panas karena terjadi perpindahan panas kalor. Panas dapat berpindah melalui benda logam. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar adalah air panas. Ya, sumber yang ada pada gambar itu adalah air panas. Air panas tersebut bisa memindahkan energi kemana? Hah? Logam. Yang terbuat dari logam. Oh ya, baik, kalian materi selanjutnya. Nah, manakah kegiatan ini yang merupakan sumber energi pada kegiatan ini? Ayo. Oh ya, betul sekali, api. Sekarang membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Selain Rifan, siapa yang mau baca? Silakan. Ayo. Nah, silakan Holdi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. 1. Buatlah teks dengan seksama. 2. Catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. 3. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang padu. 5. Pastikan kamu gunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik. Tapi itu adalah cara membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi ya. Sekarang kita lihat bahan ajar selanjutnya. Coba kalian cermati. Sekarang skema apa itu? Apa? Karena di situ tertera ada 3 macam benda yang bisa berubah wujud karena pengaruh kalor. Benda apa saja itu? Ya, benda gas, benda cair, dan partikel. Kemudian karena pengaruh kalor, maka benda-benda tersebut bisa berubah wujud dengan cara mengembun, menguap, mencair, membeku,
memberikan perubahan benda karena pengaruh apa tadi? Pengaruh apa? Benda apakah ini? Termometer. Apa itu termometer? Celsius. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Ya. Kenapa pilih lagi? Karena supaya tahu keadaan badan kita, misalnya ketika panas mencapai berapa derajat Celcius. Kalau panasnya tinggi sekali, maka kita harus berobat. Kemana? Berobat. Kemudian konsep dan eksplanasi dapat dijelaskan dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang efektif dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Itu untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian cara membuat peta pikiran. Ayo, yang pertama itu tolong dijawab jawab. Ya, silakan. 1. Tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. 2. Catatlah kalimat penjelas dan ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. 3. Setelah itu, barulah kamu dapat menulis ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Ya, anak-anak. Untuk bacaan selanjutnya. Ini menjelaskan apa ini? Perpindahan yaitu ada pemuaian dan penyesuaian dan penyusutan ya. Ini contohnya untuk pemuaian dan penyusutan. Nah, gambar yang mana gambarnya melakukan pemuaian? Di situ ada 2 gambar, yang mana kira-kira? Rel kereta. Kemudian yang mengalami penyusutan yang mana? Ban sepeda ketika udaranya habis menjadi sekarang cara menuliskan informasi dari teks eksplanasi ya. Yang pertama kita harus memperhatikan judul ya, memperhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, menentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasa sendiri. Saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Jadi harus dibaca dengan berulang supaya paham dengan teksnya. Kemudian yang terakhir membuat ringkasan teks eksplanasi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu membaca judul teks terlebih dahulu. Kemudian dengan membaca dengan cermat kita dapat menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami teks. Baiklah anak-anak,
Itu tadi yang menjadi bahan ajar kita hari ini. Namun setelah kita mengetahui apa itu teknik planasi, kemudian membuat ringkasan teknik planasi, maka kita akan melanjutkan yaitu lebih jelasnya untuk menyimak video pembelajaran yang akan Bu Guru tayangkan sekarang. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Untuk tugas hari ini membuat proyek. Tolong dicermati ya. Membuat termometer sederhana. Di situ ada bahan-bahannya. Terus ada caranya seperti apa. Kemudian mengambil kesimpulan setelah kita melaksanakan percobaan. Silakan dicermati ya. Cara kenaikan harga. Kemudian lakukan dengan kehidupan beri masih ini supaya tidak ada cewek yang tahu lalu kita lakukan supaya menaikkan cairan pada terakhir betul dengan apa. Masukkan air panas ke dalam wadah. Amati kematian suhu pada saat air terus menerus naik. Volume air meningkat terus menerus. Sisi pengeluaran air panas. Karena setelah menuju air panas, sekarang tergantung air.
Mengalami penurunan mengalami penurunan. Terbukti bahwa perbedaan tersebut kenaikan suhu menyebabkan meningkatkan volume cairan pada skala ukuran, dan penurunan suhu menyebabkan penurunan volume cairan pada skala ukuran. Volume air meningkat terus-menerus, terbukti bahwa terjadi penguaian pada air panas. Setelah mengusungkan lipat sekarang kepada air. Mengalami penurunan skala ukuran mengalami penurunan. Terbukti bahwa perbedaan tersebut kenaikan suhu menyebabkan meningkatkan volume cairan pada skala ukuran, dan penurunan suhu menyebabkan penurunan volume cairan pada skala ukuran. Baiklah anak-anak, nanti gimana tangannya? Sekarang dahulu, tepuk semangat. Apakah kalian tadi sudah mencermati cara-cara membuat termometer sederhana? Jadi sekarang Bu Guru ada pertanyaan. Mengapa air dalam botol dapat naik? Miknya dipakai untuk jawab. Siapa yang mau jawab? Ya silakan. Mengapa air dalam botol bisa naik? Terjadi penguaian pada air panas. Ya, betul sekali tepuk. Cuma tepuk hebat teman. Bagus. Yang kedua, adakah perbedaan panas tersebut? Ada. Betul sekali. Kemudian kita akan memberikan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, agar kita akan melaksanakan apa? Percobaan akan membuat proyek termometer yang sekarang alatnya sudah disediakan. Silakan untuk ketua kelompoknya mengkondisikan. Ini sudah dibagi berapa kelompok? 5 kelompok. Kelompok satu yang mana? Kelompok satu. Siapa nama ketua kelompoknya? Iya. Terus kelompok dua. Maisa. Siapa ketua kelompoknya? Baru. Kemudian kelompok tiga yang mana? Ya, terdiri dari 6 orang ya. Kemudian kelompok yang keempat? Ya, terdiri dari 4 orang. Kemudian kelompok yang kelima terdiri dari 4 orang. Jadi anak-anak nanti dipersilakan untuk saling mendiskusikan supaya setelah melaksanakan pembuatan proyek bisa menyimpulkan dari percobaan tersebut yang dihasilkan dengan cara berdiskusi dan mempresentasikan
ke depan serta membawa hasil apa? Proyeknya. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, sebelum kita laksanakan pembuatan proyek, kita mengusir rasa kantuk kita dulu ya. Coba ngadepnya depan semua. Terima kasih. Sekarang akal-akalannya kalian sudah mendapat tadi apa tadi? Silakan siapa yang punya? Saya. Ya, silakan. Botol kecil, air panas, sedotan, platisin, air hangat, mangkok, pewarna makanan, dan piper. Ya. Jadi silakan ketua kelompoknya membimbing teman-temannya untuk berdiskusi melakukan apa? Melakukan percobaan pembuatan apa? Termometer sederhana. Termometer sederhana. Iya, termometer sederhana. Sekarang ketua kelompoknya silakan mengambil alat-alat yang disediakan. Jangan berebut ya. Silakan pakai yang mana? Yang ketik? Bisa dipakai. Jangan salah, di situ ada matematik. Ya, didiskusikan terlebih dahulu cara-caranya bersama teman di dalam kelompoknya ya. Penggunaan alatnya kalau di situ pula ya saling bergantian. Ini sudah lengkap alatnya, tolong disebut. Ya Kak? Platisin. Nah, kemudian Sedotan. ya, Mangkok. Pewarna makanan. ya, Air. ya, baik. Ya, terus ini sudah lengkap? Nah, coba sebutnya kurang apa di sini? Masih ada berapa macam alatnya? Platisin. Sedotan. Botol. Mangkok. Jadi kurang apa alatnya? Air panas. Warna makanan. Ya, betul. Di sini apa ini sudah lengkap? Botol berisi air, sedotan, warna makanan, mangkok, dan platisin. Nah, kurang apa? Bilang sudah lengkap. Kurang apa? Ya, air panas yang belum ada. Nanti air panas, silakan berdiskusi apa dulu yang dilakukan seperti dalam pengurutannya tadi. Ya. Sini sudah lengkap alatnya? Belum. Apa? Kurang air panas dan pewarna. Ya. Air panas dan pewarna makanan yang sudah itu lalu berarti ini. Pipet dan mangkok. Silakan, ayo dilakukan. Ini, silakan. Ya, dilakukan langkah yang pertama, kemudian langkah yang kedua, langkah yang ketiga, dan seterusnya sehingga mendapatkan kesimpulan ya. Silakan nanti kesimpulannya ditulis dan dipresentasikan ke depan. Masih semangat?
Oke, silakan berantusias bersama-sama dengan ibunya. Ada yang sudah siap diberi air panas? Biar Bu Guru yang membantu. Ada yang sudah siap? Belum? Kelompok mana? Ya, tolong nih, Bu. Setelah kelompok 1 sudah siap diberi air panas itu. Ngomong. Bu, kelompok 1 sudah siap untuk diberi air panas. Ya, nanti Bu Guru siapkan dulu sebentar ya. Nah, silakan diamati bahannya. Nah, silakan ditulis kesimpulannya seperti apa. Ada perubahan pada zat cairnya, zat cair ada perubahannya kemana? Nah, mati ya. Lagi yang sudah dulu ya. Ini dulu ya. Jaga kemudiannya. Dulu membuat ketinggian silakan. Sudah. Nah, ini. Silakan untuk diamati, ada nggak perubahannya? Katanya jadi nah, tulis kesimpulannya. Oh ya, ininya belum. Ini Bu Guru membagikan LKPD untuk menuliskan kesimpulannya ya. Ini ada ya terdiri yang pertama kelas, kemudian nama kelompoknya, ya. Lembar yang kedua dibaca, ya. Tahapannya seperti apa. Terus kemudian berikutnya
Di sini berdasarkan hasil percobaan dapatkan mendengarkan definisi dari suhu, ya tentang ini. Terus kemudian lembar berikutnya di sini, mengapa cairan indikator dalam termometer yang kamu buat dapat naik dan turun saat disimpan di dalam wadah yang berisi air dengan suhu yang berbeda. Terus kemudian tulis kesimpulannya. Adakah percobaan di antara kalian kelompok lain yang sama, ya? Misalnya air tersebut tidak bisa menuai, apa bagaimana? Ada nggak? Nanti disamakan, sama nggak hasil percobaannya? Ya, dibandingkan dengan apa kelompok lain, ya? Mungkin ada yang berbeda. Kalau ada yang sama, berarti dengan kelompok mana? Ditulis di situ, ya. Ya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah dengan tujuan eksperimen dalam FKFI, ya, dapat menyimpulkan hasil pembelajaran yang kita dalam pembuatan termometer sederhana. Nah, silakan ini diselesaikan. Ini kalau sudah banyak, silakan. Ini sudah kelompoknya, kelasnya, ya. Ya. Kalau ada kemungkinan bertanya. Pak, sekarang buku tanya, adakah ya gas airnya yang bisa memenuhi? Ada nggak? Nah, siapa ini? Punya kelompok mana ini? Tunjukkan. Ya. Terus mana? Oh, di sini. Mana? Ya, silakan ditulisnya. Mana? Oh ya. Oh, berarti apa? Kenapa kok cuma sampai sini yang lain? Nah, apa kendalanya di kita? Gimana? Yo. Berarti kamu tahu. Apakah pipetnya kecil? Apakah udaranya masuk ke dalam botol? Dan juga alasannya apa? Nah, kalau airnya kan sama-sama panas tadi. Ya. Ini kurang dapet hasilnya. Oh ya, ayo silakan kesimpulannya ditulis. Ini pakai pena. Sampai nggak ada pena. Gimana? Ada kesulitan? Ada percobaannya? Ada. Ini berapa belum diisi? Tidak. Ini udah sebelum fotonya ada berapa kelasnya? Itu ya. Ini anggota kelompoknya apa saja? Dan kasih angka ya. Apa yang dapat mungkin kan berbeda dengan kelompok lain.
Berarti punyakmu lihat yang lain itu sama lah dengan ini. Ada yang sama berarti punyakmu lebih bagus mungkin karena airnya kurang panas atau bagaimana di situ. Yuk, di situ. Palemnya. Mungkin tadi apa dari tadi kita ciptakan waktunya berapa menit? 15. Dan 15 menit belum? Belum. Halo. Halo. Namanya yang naik langkah berikutnya, kalau tadi sudah mulai, maka langkah berikutnya untuk percobaannya diberi apa? Bakso. Nah, tadi dimasukkan air panas, sekarang diganti dengan air dingin. Yuk, silakan air panasnya dituangkan ke dalam silakan. Apa yang terjadi?
Silakan yang mau mengganti dengan air ini, ya. Ini adanya. Ini airnya. Kita jangan nuanginnya, jangan semuanya. Kita tambahkan air, tambah dengan air. Nah, ketika diganti dengan air dingin, apa yang terjadi? Ya? Iya, poin yang sama, ada nggak dengan yang lain poinnya yang sama, poin yang berbeda, tapi poin yang sama, kelompok siapa saja, yang poinnya sama nggak dengan yang lain? Sekarang bikin kesimpulannya, dari percobaan tadi, ketika gas air dipanaskan, dia akan berubah menjadi apa tadi? Terus apabila ya diganti dengan suhu yang beda, dingin menjadi bagaimana? Nah, itu bikin. Nah, silakan kerjasamanya. Jangan banyak teman. Nah, kesimpulannya itu
Kesimpulannya. Yang menjadi tujuan Nah, yang punya sama harus sana. Nah, tanya dengan kelompok lain. Bagus. Enggak yang poinnya sama. Cara pemindahannya tadi ya, menaikkan suhunya
enggak dengan percobaannya? Dia jawabannya pilih tempatnya. Kalau kita ngomong bertanya ngomong. Kalau bertanya nggak ngomong yang ditanya tanya apa? Kita bertanya apa? Pertanyaan apa yang kamu tanyakan sama mereka? Gimana samanya? Ayo, jawabannya ini. Tapi sama tidak mana? Kita cuma dapat promo yang lain sedangkan pasangnya cuma perbedaannya di mana? Namanya apakah kalian yang ditanyakan mengenai hasil percobaan tadi. Bagaimana reaksinya? Namanya di mana? Tadi yang pertama bergerak. Masih semangat anak-anak? Apakah membuat alat ukur suhu termometer sederhananya sudah selesai? Sudah. Oh, belum. Ayo, kalau belum segera diselesaikan. Karena nanti kita bersepakat waktu maksimalnya 20 menit ya. Sekarang sudah hampir habis waktunya. Jadi pendapatnya sama dengan kelompok ini, ya. Pendapatnya nggak harus sama dengan kelompok lain karena berdasarkan acuan yang kalian lakukan pada percobaan pembuatan termometer sederhana. Jadi nggak harus sama. Bagaimana langkah-langkahnya yang kalian lakukan tadi mungkin nggak sama hasilnya dengan kesimpulan kelompok yang ada pada kelompok kalian.
Kelompok berapa yang belum? Kelompok 2 belum? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1 sudah. Ya. Nah, kelompok 3 sudah. Berarti yang belum tinggal kelompok 2. Baik, mau sambil menunggu, ya, sambil menunggu hasil kesimpulan dari kelompok 2, silakan kelompok yang lain untuk mempresentasikan hasil pembuatan termometer sederhana. Tentang kesimpulannya saja yang disampaikan ya, karena di situ hasilnya sesuai dengan percobaannya sudah turun kembali, airnya sudah kembali semula. Jadi, ya silakan kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari hasil pembuatan termometer sederhana. Yuk. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Mau di sini apa di depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova dari kelas 5B dari kelompok 1. Anggota kelompok ya Audi, Kori, Nova, Salma. Mau menjelaskan kesimpulan dari pembahasan kita dalam pembahasan termometer sederhana kali ini adalah zat cair di dalam pipet apabila dipanaskan akan menguap dan apabila zat cair di dalam pipet jika ditekan akan membesar. Nah, terima kasih untuk Nova mengenai kesimpulannya. Jadi kesimpulan kelompok Nova adalah dari hasil pembuatan termometer sederhananya adalah zat cair di dalam pipet apabila dipanaskan akan memulai, dan apabila zat cair di dalam pipet jika didinginkan akan menyusut. Apakah kelompok lain pendapatnya berbeda dengan kelompoknya 1, kelompok 1 ataukah sama? Sekarang kelompok yang berapa dulu yang akan membacakan hasil diskusinya? Ya, kelompok berapa? Kelompok 3, silakan kelompok 3 yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil anggota kelompok kami. Wulan, Vanessa, Astia, Ani, Ismi, Novia. Kesimpulan, jadi mengacu pada tujuan eksperimen dari LKPD ini, maka kesimpulan hasil pembelajaran kita dalam membuat termometer sederhana kali ini adalah jadi air panas yang terdapat pada mangkuk naik ke air yang terdapat pada botol sehingga air di dalam botol dapat naik sesungguhnya. Terima kasih, bagus. Ini ternyata kesimpulannya
yang membuat percobaan yang sama kesimpulannya berbeda ya. Nah, di sini semua benar ya. Jadi kesimpulannya kelompok 3. Jadi air panas yang terdapat pada mangkuk naik ke atas air yang terdapat pada botol. Sehingga air di dalam botol dapat naik ke sedotan. Jadi itu perpindahan kalor dari panas ke botol sehingga air yang di dalam sedotan bisa memuai ya. Nah, sekarang kelompok mana lagi? Ya, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamidan. Dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Beranggota kelompok Maisa, Bidan, Diki, dan Dari. Mengacu pada tujuan eksperimen dalam LKPD, maka kesimpulan hasil pembelajaran kita dalam pembuatan determinasi sederhana kali itu adalah apabila zat air diberi air panas, itu disebabkan karena air yang panas dan kotor sedikit rapat. Dan apabila zat air diberi air dingin akan menyusut dikarenakan air yang terlalu dingin. Tepuk semangat untuk kelompok 2. Tepuk semangat. Kelompoknya di Firman. Kelompok berapa ini? Nah, silakan siapa yang mau membacakan? Waktunya sudah mau selesai. Yuk, bacakan. Mana? Coba Bu Guru aja yang baca. Kok malah rebutan? Gimana ini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisma dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Kesimpulan hasil pembelajaran kita dalam pembuatan termometer sederhana kali ini adalah perpindahan suhu dan kalor. Nah, perpindahannya kemana? Perpindahan suhu dan kalor. Ya, betul. Ya, nggak apa-apa kan ya? Sekarang untuk kelompok yang terakhir, Turulan ya. Nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia, kelas 5B, anggota kelompok saya, Revan, Aldun, saya Fajar. Ketika air di dalam kesimpulan hasil pembelajaran kita dalam pembuatan termometer sederhana kali ini adalah ketika air di dalam pipet mulai menaik karena adanya air panas. Ketika dimasukkan air dingin, ya kan air di dalam pipet mulai turun. Jadi setelah kita melakukan percobaan, ya ternyata kesimpulan kalian berbeda-beda,
Itulah yang dinamakan berdiskusi. Akan tetapi semuanya adalah jawabannya benar. Ada yang di situ menyimpulkan bahwa perpindahan kalor. Kemudian ada zat cair apabila dipanaskan yang berada di dalam udara, maka dia memuai. Ada apa lagi? Yang lain tadi? Nah, tentunya jawabannya ada nggak yang poin yang sama, ada nggak? Ada nggak? Ada warga tadi. Kalau Bu Guru perhatikan tadi kayaknya nggak ada yang sama. Sekarang jawaban Bu Guru sudah bisa pertanyaan Bu Guru sekarang sudah bisa dijawab ya. Nah, Bu Guru tadi punya 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa air di dalam botol dapat naik? Ayo, apa jawabannya? Mana mikrofonnya tadi? Oh. Kenapa? Karena mendapat energi panas, permukaan suatu zat cair akan naik karena perubahan volume ketika dipanaskan. Terus, adakah perpindahan? Jadi kesimpulannya dari kegiatan tadi adalah terdapat hubungan antara perubahan volume suatu zat cair dan perubahan suhu. Permukaan suatu zat cair akan naik melalui sedotan atau volume zat cair bertambah ketika dipanaskan. Dan juga permukaan suatu zat cair akan turun dari volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Betul, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat anak-anak. Nah, anak-anak, dari kesimpulan yang sudah Bu Guru sampaikan untuk pembelajaran kalian, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita membutuhkan energi panas dari yang pertama sangat kita butuhkan setiap hari. Apa itu? Iya, matahari. Kita butuhkan yaitu apa? Selain itu apa lagi? Dan macam-macam yang kita butuhkan. Jadi anak-anak sudah tahu ya cara perpindahan kalor, yaitu dari tadi yang sudah kita apa ini? Kita ketahui ada perubahan zat cair menjadi apa? Beku. Seperti air dimasukkan ke freezer, dia berubah menjadi beku. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ketika ini panas, nah mencair ketika diberi air dipanaskan, maka setelah dingin dia akan beku. Setelah itu apa lagi? Oh iya, betul sekali Lilin. Apabila dipanaskan dia akan habis dan cairnya menjadi padat kembali. Jadi itu ada perubahan wujud benda dari menguap, mencair, menyubit, dan apalagi membeku, mengkristal, apalagi mengubling. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Jadi kita lanjutkan pembelajaran besok. Masih kita lanjutkan dengan tema 6 subtema 2 ya. Masih semangat untuk belajar itu? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Tolong
di bagian mana yang kalian sukai pembelajaran hari ini? Semuanya disukai. Yang paling disukai di mana? Yang paling disukai di mana? Membuat proyek namanya ya. Jadi yang paling kurang disukai yang mana? Yang kurang disukai di mana? Jadi nanti Bu Guru bisa merubah cara pembelajarannya gimana? Ada. Berarti kalian sudah suka dengan pembelajaran hari ini? Tidak, saya sudah suka. Berarti hari ini kita kemas-kemas alatnya dikembalikan ke tempatnya. Pelan-pelan saling kerjasama. Silakan yang pakai di ya Bu Guru, ada yang ngumpul ke sana dan alatnya disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.